Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waladin MA, beserta para pengurus, para sesepuh hadir bersama kita, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Matsani Mata'anallahu bituli hayati. Yang sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus ketua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan kepada sahibu i'ana at-talibin. Kana syai'un laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita lanjut kemarin seputar penunaian zakat, ya, penunaian zakat. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang yajibu adauha, ya. Kita ulangi lagi dari halaman 51 baris ke 5 dari atas, ya. Ada tuh. Ada kurung buka, kurung tutup. Faslun fi adaiz zakat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun fi adaiz zakat. Hada faslun fi adaiz zakat, ya. Pasal ini menjelaskan tentang ada pembayaran zakat,
ya, menunaikan zakat. Yajibu adauha ay az-zakati, kalau di matanya fauran, ya. Wajib membayarkan zakat fauran, ya, segera, gitu. Artinya jangan ditunda-tunda. In kana alaihi dainun mustaghriqun. In kana, ya. In kana, sekalipun alaihi, orang yang pengen mengeluarkan zakat ini nih, dainun mustaghriqun, dia punya hutang. Nah, hutangnya sampai mencapai 1 nisab. Ya, kalau zakat emas misalnya, itu sudah 1 haul 1 nisab, berapa? Katakanlah 95 gram kali, sekarang berapa? Sekarang ini. Ini yang sudah beli emas nih. Berapa segramnya sekarang? 1,2 kalau yang 2 asli. Mahal. 24. 1,2 kali 1,2 kali 95 gram, ya. Berapa itu? Punya uang segitu selama 1 tahun. Artinya meskipun dia punya uang sebesar itu, sebesar nisab, ya, halun lillahi, baik hutangnya tuh kepada Allah, ya, au li adamiyyin, atau hutangnya sama sesama kita manusia. Kalau hutang sama Allah apa bentuknya? Seperti dia bayar kafarat atau dia bayar nazar, dia punya nazar, ya. Kalau misalnya dia istrinya melahirkan, kalau anaknya kembar, contoh aja nih, dia nazar ngeluarin uang 50 juta misalnya buat pembangunan Masjid Jami Al-Ma'mur, contoh. Berarti dia tuh, ya, ada hutang bersama halun lillah. Marhaban Ustaz Khalid, Masya Allah. Alhamdulillah ini, ya. Beliau Allah kasih sehat kembali, panjang umur, semoga sehat walafiat. Perjuangan yang luar biasa ujiannya, berapa kali masuk rumah sakit. Alhamdulillah, terima kasih mukjizat dengan berkah doa para jamaah sekalian. Alhamdulillah. Halaman 51, baris ke 5 dari atas. Faslun fi ada'i zakat. Jadi kita tuh wajib mengeluarkan zakat nih, zakat mal, ya. Zakat fitrah mana sudah, ya. Zakat mal kalau sudah haul, sudah nisab, itu wajib segera mengeluarkan zakat mal, ya. Buka kitabnya Ustaz Adam, halaman 51, baris kelima dari atas. Wa in kana alaihi dainun mustaghriqun, meskipun kita punya hutang kita banyak juga tuh, sampai 1 nisab, gitu, ya. Halun lillah, baik hutangnya kepada Allah berupa kafarah, nazar, gitu.
ya. Au li adamiyin, atau hutangnya ya sesama kita. Ustaz Dahlan ini namanya Dahlani ya. Hah? Ini sekarang ya nah. Minjam uang sama Ustaz Matsani. Ya itu namanya halun li adamiyin. Ngutangnya sama sesama kita. Walaupun punya utang ya, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Fala yamna'ud dainu. Bacanya jangan dinu, kalau dinu agama. Ini dain, hutang. Ya. Ad-dainu la yamna'u. Hutang tidak mencegah wujubaz zakati, wajibnya zakat. Ya, meskipun kita punya hutang tadi segede nisab sama orang lain, ya, kita punya harta sudah 1 haul, 1 ini kita wajib mengeluarkan zakat. Fil azhari, nah, ini ada istilah fil azhari di dalam beberapa pendapat. Sebutkan di sini. Saniha yamna'u mutlaqan. Ya. Yamna'u fil mali al-batin. Ada juga yang berpendapat enggak ngeluarin zakat. Ya. Tapi musannif di sini berpendapat tetap mengeluarkan zakat. Walau fi mali sabiyyin majnunin, meskipun hartanya itu ada dalam hartanya anak kecil, wa majnunin, dan ada dalam hartanya orang gila. Misalnya orang gila kaya, anak kecil kaya, kan banyak tuh ya. Konglomerat, bapak ibunya meninggal misalnya, ditinggal warisan miliaran, nah kaya dia ya. Itu tetap dia harus ngeluarin zakat. Kenapa? Lihajatil mustahiqina ilaiha, ya, karena kebutuhan mustahikin, orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, yang 8 ini tuh asnaf. Ya. Bitamakkunin minal ada. Ya. Artinya tamakkun itu orang yang sudah mampu, siap untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana dia udah mampu tuh mengeluarkan zakat, uangnya udah miliaran, haulnya sudah lebih malah nisab, ya udah lebih semua dah. Dia menunda, kagak ngeluarin zakat. Gimana tuh? Fa in akhara, ya, ini bahasanya singkat tapi maknanya perlu penjabaran. Seandainya orang yang sudah tamakkun tadi, ya, sudah apa? Sudah memenuhi syarat-syarat bayar zakat secara faur. Ini saya ambil dari syarahnya nih, begitu ya. Karena muta'alliqun biyajibu, wajib, wa huwa syartun fi adaiha 'alal faur. Begitu. Ai innama yajibu 'alal faur idza tamakkana minhu. Kalau dia udah punya kesanggupan bayar zakat, ya, maka dia wajib ngeluarin zakatnya fauran, segera. Wa in akhara, kalau dia tunda-tunda atau zakatnya,
ya, athima, maka dia berdosa. Ini harus dipahami nih oleh orang-orang kaya, ya. Dia harus bayar zakat. Naam, ya. In akhara liintizari qaribin. Bagaimana nih? Memang sudah waktunya wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tunda dulu nih. Dia kagak langsung keluarin, ya. Tapi ada ilatnya. In akhara, jika dia tunda tuh, padahal dia sudah tamakun, sudah wajib, sudah mampu, ya, sudah layak mengeluarkan zakat, ya. Dia tundanya bukan karena dia culas, bukan akan ada orang culas-culas, atau pura-pura kagak tahu, atau dia sayang emang kagak ngeluarin. Ini dia tundanya liintizari qaribin, karena dia menunggu kerabat, ya, dari harta yang dia mau zakatin, dia mau niatin kasih kerabatnya tuh. Au jarin, atau dia tunggu dia pengen kasih tetangganya. Udah jatuhnya dia pengen ngeluarin zakat nih di bulan Januari, dia tetangga-tetangganya nih, wah nih yang memang udah tetangga, apalagi ada kerabat, pantas banget dah ngeluarin. Tahu-taunya dia diajak sama temennya jalan-jalan tuh. Kemana tahu jalan-jalannya? belum datang ke kampungnya, ya. Nah itu dia tunda tuh sengaja. Nanti kalau dia datang baru dia kasih. Atau ini aunya atau semua. Dia tunda karena apa? Karena ahwajah. Nanti bakalan ada yang paling butuh banget. Nah, dia tahu tuh. Man orangnya ini kagak nongol-nongol, biasanya suka nongol. Ini kagak nongol-nongol. Au aslaha, atau sengaja dia tunda untuk yang paling pas banget, ya, mendapatkan zakat. Saya mau cerita sedikit. Dulu saya di Mesir, pas sudah selesai sidang S2, lalu kami dalam pengurusan ijazah, harus cetak dulu, namanya taswibat, perbaikan tesisnya, kelas 2 tesis, S3 disertasi. Sudah saya rapihin. Saya habis itu niat juga daftar tasdil doktor, ya. Tapi lagi mikirin nih, pengen pulang dulu ke Klender. Ini cerita akhirnya saya pulang ke Klender. Lalu kata orang tua saya, jangan pulang kalau belum doktor tuh, amannya gitu tuh, ya, karena sudah 11 tahun pengen banget pulang juga, ya. Saya berangkat sendirian, pulang berkembang biak di Mesir. Dapat istri, punya anak, Widat, Ahmad, Muhammad. Ada satu keguguran. Mikir bagaimana ini pulang, maksudnya duitnya dari mana gitu, ya. Tapi saya dari sebelum ke Mesir udah yakin tuh, kalau kita belajar benar-benar itu ada hadisnya tuh, ya. Allah akan menjamin rezeki orang yang belajar. Itu subhanallah itu. Pas lagi sholat Isya di Masjid Ali bin Abi Thalib, daerah Zahra. Kemudian saya nyender ke tiang ke kiri nih, pas banget selesai duduk aja. Tahu-tahu datang orang Mesir di samping saya, tanya, "Kaifa haluk ya bani?" Wahai anakku, apa kabar? Izzayak, apa? Ngobrol, baik alhamdulillah. Sekolahmu sudah sampai mana? Sudah selesai alhamdulillah. Lagi taswibat, perbaikan, nanti nunggu ijazah. Oh. Habis itu kamu mau ngapain?
Habis itu saya mau tasjil dulu, tasjil doktor. Terus rencananya mau pulang dulu. Saya bangun gitu. Tahu dia bilang begini, kamu pulang ke Indonesia butuh berapa uang, berapa jenih? Di sana pakai jenih. Di sana jim pakai ga, junai kan jadi junai. Ya, gitu. Hitung saat itu butuh 60 jutaan lah. Ada urusan kuliah juga belum bayar sedikit lagi terakhir. Sama tiket saya, istri saya, anak saya 3 tuh kan, berlima. Ya, sebetulnya 60 juta, tapi karena saya dapat beasiswa, saya dijanjikan dapat tiket gitu. Saya dapat beasiswa di sana. Sebulan dulu $150 dari uangnya. Tahu-taunya tiketnya nggak jadi dikasih. Jadi 60. Saya bilang dah, kalau saya dapat tiket, saya butuh 45, kalau kagak 60. Catat, khair kata dia. Dia bilang seminggu lagi ketemu lagi di sini. Ini mungkin dia mengeluarkan zakat harta dia, ya. Udah, benar saya. Saya mau pas Isya saya datang. Ya, saat itu ada tamu di rumah saya tuh. Mantu daripada Kiai Haji Hasbi Allah tuh, Ustaz Muhammad Sami. Waktu nikah di Kairo saya yang jadi walinya. Kita teman akrab. Dia main karena ada mertua saya datang dari Indonesia. Lihat saya sini. Tunggu di sini ya. Biasanya ini orang rajin banget, jam berjamaahnya juga luar biasa, orang saleh. Tunggu di sini. Saya mau ke masjid. Jangan ikut. Tunggu di sini. Saya ke masjid. Habis ikut salat Isya berjamaah, saya cari-cari, lah kagak ada orangnya. Oh enggak ada. Udah, saya keluar masjid. Pas jalan kayak gini, saya ke kanan, tahu ada mobil lewat. Yang nyetir perempuan, pakai ini kan pakai apa nih? Cadar. Terdengar suaranya. Andulisi, ta'al ya, sini. Saya lihat ada orang yang kayak kemarin. Atau dibilang apa? Irkabil Arabiyah, naik mobil. Nah, saya naik mobil. Di belakangnya gitu. Jadi suaminya kagak nyupir istrinya. Atau dia bilang begini doang. Ya bini, anakku, hitung ini. Ya udah siapin uang tuh. Kalau uang kita sebesar segitu tuh, 45 jutaan. Hitung. Kita subhanallah. Ya, saya kaget tuh. Saya kagak bawa apa-apaan, bingung. Yakfiha, cukup. Nah, kita kagak bisa ngomong kagak kurang. Udah bersyukur aja tuh. Itu kemudian itu mobil berhenti. Nah, aja berhenti pas banget jalannya rusak. Udah tinggal batu-batu doang sama abu. Kan saya ada sesak napas tuh. Tapi rasa haru syukur itu gitu. Ngalahin itu. Saya sujud syukur itu di trotoar yang jalannya rusak. Uangnya saya masukin ke ini baju dah, ondot gitu. Itu kenangan banget. Luar biasa. Orang ngeluarin zakat ya, tapi ikhlas banget gitu. Kemudian seminggu kemudian janji saya mau ngasihin ijazahnya. Kebetulan ada kesalahan tuh dalam taswibat tesisnya, sama ini sudah perbaikin lagi. Ditanya mana tesisnya, saya bilang ada kesalahan. Oh, kamu nyetak di mana? Di sana. Itu kalau saya bohong itu langsung ketahuan. Baik, kata dia. Talmai, ayo ikut bersama saya ke situ. Terus ini anak saya nyetak ini berapa semuanya? Langsung dia bayarin lagi. Saya tanya, ya Syekh, masmukum, siapa nama anda? Kenapa? Saya pengen nulis nama antum di
tesis saya. Rasa syukronnya, terima kasih. Apa dia bilang? Unduru ilal hasa. Lihat tuh batu-batu kerikil di jalanan. Ha ana, itulah saya. Dia bilang begitu. Ya. Itu luar biasa orang baik itu dapetin. Makanya saya pulang ke Mesir tuh, ceritanya buka pesantren tuh, niatnya kalau mampu gratis semuanya. Saya jalan itu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat semua gratis, pakaian, baju, tempat tinggal. Jatuh COVID berat kita tuh. Ya. Niatnya begitu karena berasa dulu belajar Allah kasih mudah, ada yang bantu gitu ya. Itu cerita sedikit tentang orang soleh tuh ya. Itu apa dia bayar zakatnya, tahu saya nggak tahu dah tuh. Ya, tapi betul-betul luar biasa. Terakhir saya mau ngasih ijazahnya nggak ketemu tuh. Saya tas ijazah, tasnya doktor, judulnya tentang bahasa tubuh Rasulullah dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, tinjauan komunikasi. Udah, waktu yang mau pulang saya titipin sama orang Rusia. Kalau ketemu orang Cina gini kasih ini. Udah, sampai hari ini kagak tahu lagi siapa namanya tuh. Subhanallah ya. Ya. Itu kali mungkin lihajatil mustahiqina ilaiha. Ya, karena kebutuhan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, kan kita ilmu sabil ke pelajar dapat zakat ya. Taib kembali ya. Jadi katanya apa? Jika dia tunda tuh, dia sudah tamakun, sudah layak ya untuk mengeluarkan zakat, dia tunda. Ditundanya karena menunggu kerabatnya atau menunggu tetangganya atau menunggu orang yang lebih membutuhkan, ahwaj pakai isim tafdil, au aslah atau orang yang lebih pantas banget layak dapat zakatnya, lam ya sam. Ya, dia kagak berdosa. Begitu. Lakinnahu yadmunuhu intalifa. Tetapi dia yadmanu ya, yadmanu do mana yadmanu. Tapi dia apa? Bertanggung jawab tuh atas harta itu intalifa jika harta zakat itu rusak. Ya, kan tadi dia tunda tuh, dia gak keluarin, tuh zakatnya jadi rusak. Zakat buah misalnya, zakat pertanian misalnya, jadi rusak. Kena hujan atau apa, ya. Kaman atlafahu, nah, itu kedudukannya seperti orang yang merusak, ya, harta zakat. Dia ngerusak, dia berarti apa? Nanggung dia tuh, ya, nanggungnya. Al qassara fi dafi mutlifin anhu, atau dia katanya qassara lalai dalam apa? Mengeluarkan zakat, ya. Ka'an wada'ahu fi ghairi hirzihi. Nah, ini diperkuat lagi dengan contoh. Seperti ya, dia meletakkan itu harta zakat itu fi ghairi hirzihi, bukan pada tempat yang sepantasnya, yang layak, naruhnya sembarangan aja. Kayak yang kemarin kan naruh beras sembarangan, itu beras kena air, kena hujan, sampai jadi hancur gitu ya, kena lembab. Ba'dal hauli wa qabla tamakkuni, ya, seakan-akan atau seperti dia meletakkan itu harta di tempat yang bukan pada tempatnya, yang gak layak dah. Ba'dal haul, setelah cukup haul 1 tahun, wa qabla tamakkun, dan sebelum dia layak mengeluarkan zakat. Berikutnya, terpaham tuh ya. Sekarang nih, wa yahsulu tamakkunu bihuduri mali, dan dia sudah
pantas menjadi orang yang dikatakan tamakun, sudah harus mengeluarkan zakat fitrah. Ya, pertama bihuduri malin, dengan adanya harta. Ada hartanya tuh. Ghaibin sairin, baik hartanya itu ya bergerak tapi kagak ada. Maksudnya gimana tuh? Harta bergerak, sekarang lagi kagak ada tapi ada. Uang kita lagi diputar di mana-mana. Atau ada yang ngutang sama kita, kan masih punya kita juga. Dihitung-hitung 1 tahun ternyata wajib zakat. Ya. Au qarin, atau hartanya kagak bergerak, ada tuh. Ya. Bimahalli, di satu tempat tapi asyurul wusul ilaihi, di tempat yang sekiranya sulit untuk dijangkau gitu. Nanti gambarannya begini Bapak-bapak. Uangnya mah banyak. Tapi ya dipinjam sama tetangganya. Tetangganya yang punya dia kan. Tapi kan susah banget itu. Setiap dia tagih, tuh orang kagak ada. Atau entar sok. Ada gitu ya. Itu namanya apa? Asyurul wusul ilaihi, di satu tempat yang sulit untuk dijangkau kepada harta itu. Fa in lam yahdur, bagaimana tuh? Jika hartanya itu belum ada, ya, lam yalzamhu al ada'u, ya, min mahallin akhar, maka dia belum wajib katanya mengeluarkannya dari tempat yang lain. Ya. Belum wajib ininya, penunaiannya doang nih. Jangan salah paham. Kalau wajibnya sudah wajib, tapi nunaiinnya. Kan nanti pas tahu dia besoknya bayar, ya, ada kan berarti hartanya hadir, dia wajib. Ini temanya al-ada'u, tentang pembayarannya, penunaiannya, ya. Wa in jawazna naqla zakat, meskipun kita boleh memindahkan, ya, zakat gitu. Diputar-putar bisa. Kemudian yang kedua, ya, ini wawunya waw ataf semuanya. Wa huduri mustahiqiha, itu ada, ya, hubungan ke sebelumnya, ya, ada wawunya tuh, semuanya ma'tufun, ya, kepada mana yang sebelumnya tadi, bihuduri malin, gitu ya. Cara bacanya emang udah rumit dikit nih, kalau ngeliat sarahnya lebih terbantu kita. Jadi yang kedua, sudah layak yahsulut tamakkunu tadi kan. Jadi sudah pantas, jadi layak dia dikatakan harus bisa mengeluarkan zakat. Tadi pertama apa? Jika hartanya itu ada. Gitu ya. Yang kedua, wa huduri mustahiqiha ay az-zakat au ba'dihim. Yang kedua, dia sudah waktunya mengeluarkan zakat jika ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Huduri mustahiqiha, adanya orang-orang yang mustahiq. Saya mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ha ay az-zakati, ya. Kenapa dibaca az-zakati? Karena menjadi mudhaf ilaih. Kalau kagak pakai ha, mustahiqi az-zakati, ya. Au ba'dihim, atau sudah ada tuh sebagian daripada orang-orang yang berhak menerima zakat. Begitu. Fahuwa mutamakkinun binisbati li hissatihi, maka dia dikatakan sudah waktunya, ya, sudah apa,
berkesempatan mengeluarkan zakat, ya, sesuai dengan apa, lihissatihi, dengan yang harus dibagi-bagikannya, didistribusikannya. Hatta lau talifat, ya, damanaha. Jika ternyata harta itu rusak, maka dia yang menanggungnya, ya. Kemudian berikutnya, ma'firaghin min muhimmin diniyin au dunyawiyyin. Tuwawunya juga ataf, nyambung ke tadi itu, ya. Dia sudah layak berkesempatan mengeluarkan zakat jika ma'firaghin, ya. Dia sudah ada waktu luang kosong, min muhimmin diniyin, dari urusan-urusan yang bersifat agama, ya. Misalnya dia mau zakat, tapi dia belum sholat zuhur, ya, udah sholat zuhur dulu sampai kelar, tenang, baru. Jangan urusan zakat sholat belum, mungkin ini ketinggalan. Nah, itu nanti ada pembahasan lagi tuh di bapak kemarin di Minhajul Abidin tuh ada tentang bab al-akhtar, ya. Kita udah ada di situ babnya, bab tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Waktunya sudah mepet, dekat antara mau sholat zuhur, waktunya udah habis, tetangga kita ada yang kecelakaan, perlu pertolongan. Gimana tuh? Sholat wajib, nolong orang juga wajib. Dia kedepankan nolong dulu. Ada ibadah juga, ada riq, ada hati kita punya empati kepada sesama saudara, ya, dapat. Jadi ini ibadah, itu ibadah juga. Baik. Jadi dia yahsulu, katanya dia sudah pantas dikatakan at-tamakun, sudah siap untuk dikatakan mengeluarkan zakat, ya, jika dia punya waktunya sudah longgar daripada urusan-urusan agama, au dunyawiyin, atau urusan-urusan, ya, duniawi. Apa tuh? Ka'aklin wa hammamin, seperti urusan makan. Ya lagi mau makan aja dulu sampai selesai. Urusan mau ke toilet, urusan dunia tuh, buang air. Biar rapi dulu semuanya, enak, baru dia urusan zakat dah. Jadi maksudnya apa? Biar ngeluarin zakatnya biar enak, rehat, ya. Sampai begini saya juga bingung, ini sampai disinggung begini gitu, ya. Kemudian wahululi dainin, ya, min naqdin aw ardin aw ardi tijaratin, ya. Dia juga nyawanya wa'atop, terus nyambung ke tadi, dia sudah yahsulu tamakkunu, sudah pantas, ya, harus mengeluarkan zakat jika ini hululudainin, jika sudah apa, masuknya atau datangnya apa, masa pembayaran hutang, ya, min naqdin, baik dari berbentuk emas atau perak. Naqd itu dua, emas sama perak. Au aradi tijaratin, atau harta dagang, ya, ma qudratin ala istifaihi, ya, disertai dia memang ada kemampuan, ya, untuk istifai, memenuhinya,
mengeluarkan zakat. Bian kana ala maliyin hadirin badilin. Ya, meskipun ini ada sedikit ribet dikit. Meskipun katanya ala maliyin badilin hadirin. Badilin didain alaih. Meskipun dia dalam kondisi maliin atau kesulitan, ya, hadirin badilin, meskipun dia juga dalam kondisi ada hutang tadi, ya, au jahidin alaihi biniyah, atau dalam kondisi tadi kan dia sudah mampu untuk membayar, tapi orang yang punya hutang tadi, ya, dia jahid, kagak mau bayar hutang sama kita. Nah, bayinah, padahal udah jelas ada catatan yang punya hutang. Makanya bapak-bapak kalau ada yang punya hutang itu harus diapa? Harus dicatat. Fa idza tadayantum bisyai'in faktubuh. Ya, ini bagus nih. Harus ada dicatat. Kalau perlu panggil siapa tuh? Apa namanya misalnya? Ya, notaris. Nah, tentunya kalau minjamnya gede-gede kan, gitu. Ya. Pas pakai kwitansi. Jadi saya ulang gini, ma qudrati al istiwa, dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Bian kana ala malin, tapi hartanya itu, ya, apa namanya, sulit itu didapetin di tempat itu, ya. Au jahidin alaihi bayyinatun, atau orang yang tadi ngutang tadi nolak, dia kagak mau bayar hutang padahal sudah ada catatannya tuh. Au ya'lamuhu al-qadi, atau ya si qadi mah tahu, artinya pemerintah ini tahu emang dia mah punya utang sama kita gitu, ya. Au qadara huwa ala khilasihi, ay lam yakun hunaka bayyinah lam yakun, atau katanya si qadi kagak tahu tuh ini sarannya, dia ada catatan apa kagak, tapi dia yakin tuh, ya, pasti dia emang utang. Nah, kalau kondisi begitu katanya yajibu ikhrajuz zakati fil hali, dia wajib mengeluarkan zakat sekarang. In lam yaqbidhu, meskipun itu hartanya belum dia genggam, dia pegang. Paham ya? Dia sudah mampu waktunya untuk mengeluarkan zakat, ya. Tapi zakatnya itu tadi dipinjam orang. Ada kelihatan tapi belum dia pegang, atau orang belum ngembaliin, ya, dengan banyak alasan tuh, apakah ada catatannya atau enggak ada catatannya. Tapi si qadi tahu dia emang punya hutang, maka kita nih, ya, kita yang punya, yang orang kayanya tetap apa? Harus mengeluarkan zakat. Kayak tadi tuh, sekarang kagak mau, nanti berikutnya dia bayar kan? Tetap aja, artinya harta kita dihitung dari itu masih cukup nisab. Jadi jangan nunggu orang bayar utang atau ini hanya. Iya, jangan nunggu. Karena apa? Li'annahu qadir ala qabdihi. Karena orang yang ngutangin namanya apa? Ngutangin, ya. Kalau orang yang diutangin piutang. Nah, karena dia mampu ala qabdihi untuk nanti megang uangnya, ya. Cuman emang belum kepegang aja. Artinya tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Ma qudrati ala istifaihi, ya, dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat.
hartanya istilah belum ada di genggamannya gitu, masih sama orang lain yang minjemnya ada yang minjem dicatat, ada yang kagak dicatat. Udah dicatat aja pura-pura kagak, saya nggak minjem. Baik itu tuh ya. Fayajibu ikhraju zakat fil hali, maka ketika itu dia wajib mengeluarkan zakat. Wa in lam yaqbidhu, pengertiannya di sini lam yaqbidhu ya. Meskipun dia belum pegang itu. Kalau tadi au qaddara ala huwa ala khalasihi ai au lam yakun hunaka bayyinah wa lam yamlamhu al-qadir tadi. Katanya walaupun katanya mana tadi dia kagak ada catatannya, tapi si qadi tahu dah emang tuh orang punya hutang dan dia punya harta itu ya. Amma idza ta'adzara istifa'uhu bi'sarin. Nah ini. Adapun nilai kaidahnya sekarang. Jika dia tidak mampu ya istifa'u untuk memenuhi ya apa tuh? Memenuhi piutang tadi ya bi'sarin karena kesulitan, au matlin orang yang utang tadi nunda-nunda. Paham Pak? Yang pertama dia mampu mengeluarkan zakat walaupun hartanya masih sama orang lain, tapi catatannya tuh ada. Walaupun orang itu ngeles tetap aja dia ini ya. Dia tetap mengeluarkan zakat karena suatu saat dia akan qadirun ala qabdihi, akan mampu megang uang tadi. Kalau yang sekarang kedua, amma idza ta'adzara istifa'uhu. Adapun jika dia kagak mampu ya apa? Untuk menagih si piutang tadi ya, bi'sarin sulit banget. Banyak banget alasannya dah. Mohon maaf, saya baru dapat musibah. Ya, kan itu namanya kesulitan tuh. Ya, au matlin atau karena dia nunda-nunda, au ghaibatin atau pas didatengin ke rumahnya tuh orang kagak ada terus ngumpet terus ya, au juhudin atau dia ngingkarin tuh bahwa la bayyinata, kagak ada catatannya, saya kagak ini ya, fa kamagsubin. Nah berarti hartanya itu seperti harta yang digosok. Paham bapak-bapak digosok? Bapak-bapak pakai sandal saya kagak izin, itu namanya gosok. Nah, ya. Jika kondisi kayak begitu, ya, fala yulzimuhu al-ikhraju, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham? Illa kecuali in qabadahu. Jika hartanya dia sudah pegang. Kesimpulannya sama habis ya? Kesimpulan sama tadi, jika dia mampu mengeluarkan zakat walaupun hartanya masih di orang lain, tetap dia harus ngeluarin zakat. Kedua, jika dia kagak mampu, kenapa? Dia tagih tuh orang yang ngutang banyak banget alasan, susah banget. Ya entar. Kalau pas datang dia lagi kagak ada, atau dia ngingkarin, enggak saya kagak pinjem, wah ini berapa ini? Orang uang kita pasti hilang dah tuh. Nah itu dihukumkan apa? Magsub, seperti orang yang menggosok harta kita. Maka fala yalzimuhu al-ikhraju illa in qabadahu. Agak wajib bagi dia mengeluarkan zakat kecuali hartanya dia sudah pegang. Gitu. Wa tajibu zakatu fi magsubin wa dhalin. Dan zakat wajib pada zakat yang digosok dan zakat yang hilang. Lakin la yajibu dafuha illa ba'da tamakkunin bi'audihi ilaihi. Tetapi dia kagak wajib mengeluarkan zakat kecuali ba'da tamakkun, setelah dia mampu ya bi'audihi, dengan kembalinya itu harta ilaihi kepadanya, gitu ya. Wallahu asdaqaha wallahu alam bissawab.
Nah ini memang sedikit berat ini ya, tapi intinya dipahamin sedikit ya. Oke. Jadi kalau kita berpegang baru wajib. Ya begitu. Kalau berpegang benar. Ini kan berarti luar biasa berhikmah banget ini ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah saya mohon maaf enggak ikut Isya. Saya mulai pengajian di Salimah.